Beten kaula sareng perajunan sedaya paringna sehat tur lanjeng umur berkah. Alhamdulillahilladzi khalaqaz zaman wa faddala ba'dahu ala ba'din فخص بعد الشهور والأيام والليال بمزايا وفضائل يعظم فيها الأجر والحسنات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أما sedang gula hormati murabbi rohina Romo Kiai Haji Zuhri Zaini, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton, yang kami hormati Camat sore ini beliau hadir langsung, yang kami hormati Bapak Hudi, seluruh jajaran takmir Masjid Besar Raudhatul Jannah, dan saya khususaki sebenarnya juga ketua takmir terpilih periode baru setelah menggantikan sahabat kami, sahabat karib kami Haji Musolli. Alhamdulillah takmir Masjid Raudhatul Jannah berganti, bukan meneruskan perjuangannya Haji Musolli. Saya mangken alhamdulillah sambutan ki beliau, tapi mungkin karena Abdinah juga dari Malang jauh, akhirnya Abdinah saya disuruh mewakilkan. Namanya bekel ki sepora namun kurang lengkap. Langsung saos takmir matur sekelangkong. Terima kasih yang sebesar aturkan kepada murabbi rohina Kiai Haji Zuhri Zaini. Alhamdulillah beliau rutin tiap satu Ramadan bisa hadir ngaji bareng di Masjid Besar Raudhatul Jannah. Kadintoh ki perjuangannya dari seluruh takmir, dan insya Allah mendermuga beliau ki masih tetap akan ngajar dan tetap taklim, tetap ngaos ki memberikan ceramah tahun depan neng Ramadan. Amin 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 bakal datang. Karena engki kadintoh tiap satu Ramadan kadintoh alhamdulillah Amir mengucapkan terima kasih juga ndek ka setejeh se nomor telok. Takmir juga mengucapkan terima kasih juga ndek ajunan saya ampun bisa hadir. Moga-moga di Ramadan nikah pahala kita oleh Allah, riyadhah kita, riyadhah hati kita sah terus sore ki ngaji. Manter muga keterima sareng Allah, manter muga sareng pengasuh, manter muga sareng Nabi Muhammad dan guru-guru beliau sedaja Ki Zaini dan guru-guru Ki Zaini bekal kelak neng akhirat bekal larang sareng beliau. Amin amin. Kadintoh sambutan dari ketua takmir dan gula mewakili dari Muhammad Romli akhinal kiram, dan juga mewakili dari seluruh jajaran takmir besar Masjid Raudhatul Jannah mengucapkan ribuan terima kasih dek seteja hadirin dan seteja undangan dan seteja masyayikh dan seteja sepon abantu mulai dari awal sing ngunceng kiai ben saya abri seteja pon amalah manter muka iterima sareng Allah, manter muka pada apa boleh di Ramadan tahun datang. Amin amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan sambutan Camat Banyuanyar yang akan disampaikan oleh Bapak Hudan Kurniawan. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang kami muliakan, yang kami banggakan, Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Zuhri Zaini, pengasuh pondok pesantren Nurul Jadid. Yang kami hormati Ketua Takmir Masjid yang baru maupun yang lama di Musolin, dan Kiai Masjid ya, dari mana? Malang ya? Dan hadir bersama hari ini. Yang kami hormati juga Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah al-qaimi bihuquqillah ma dhaqat illa farajallah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Al-Mukarramul Muhtaramun, para masyayikh, para sepuh ini sepuh. Wabil khusus Bapak Camat Kecamatan Banyuanyar, Bapak Hudai. Kiai Haji Masyuri, pengurus takmir masjid dan setuju staf epon, jangan adik-adik remaja masjid. Saya betul banggakan bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jemaah pengajian sudah jemputan kalau muljaki. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai semakin kita masih mendapatkan tambahan umur dari Allah dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa terbangki sareng bulan Ramadan, bulan mulia, bulan yang penuh berkah. Ini kita tak sekepin apa? Tak sekepina dapat boleh masih hadir di sini bulan Ramadan tahun ini. Moga-moga berharapku sisa-sisa umur kita tak oning, kapan kita dipanggil oleh Allah. Beli kok ini. Kita memang tidak tahu kapan. Pun pengetero 200 tahun lagi. Tapi bisa saja kapan-kapan terjadi. Kaulan di kancah. Kita termasuk pengurus Universitas Compok. Kembali melaksanakan tugas Pleman depak kap Rizani pun depak Compok. Tabrak setu. Padahal usianya jauh lebih muda ketimbang kawan. Kita sama-sama tidak tahu. Milana kaulah beratuh muka-muka sisa umur kita oleh Allah akan dijadikan umur yang barokah, umur yang berisi amal-amal, kelakuan-kelakuan seridai Allah, kelakuan sebisa ikazangu kita ngadep dak Allah menaipun depak bektan. Bermuka-muka para rabu dan kaulah sarang para panjenengan saja sareng Allah ibadah baha ke bulan Ramadan bakal datang. Dari mana kah? Nadar benten. Kita usah nadar. Kayak umpama bulan Ramadan akan datang.
kita barengin umur sudah Allah. Akhirnya yang bersemangat hadir boleh. Mana ada tak kau pas mundur tak terus sedikit. Para Rabu, para hadirin, kita sangat bersyukur bisa mengikuti Ramadan semakin kata. Dan juga Ramadan sebelumnya atau mungkin sudah. Karena bulan Ramadan itu banyak keberkahan, banyak kebaikan diberikan Allah kepada kita sebagai manusia. Terutama umat Islam. Antara lain kenapa? Turunnya Al-Quran. Allah dalam Al-Quran, syahru, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahru Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, hudan linnas wa bayyinatin al-huda wal furqan. Firman Allah, bulan Ramadan nikah bulan di mana Al-Quran diturunkan di situ. Ya. Artinya Al-Quran pertama kali diturunkan itu bulan Ramadan dari Baitul Mahfuz ke Baitul Izz. Utamanya di Lailatul Qadar jawaban ulama. Sekalipun untuk selanjutnya Quran itu diturunkan secara berkala, bertahap sesuai dengan tuntutan keadaan. Jadi bedanya Quran dengan kitab suci yang lain. Kalau kitab suci lain seperti Taurat itu diturunkan sekaligus, tapi kalau Al-Quran tidak. Jadi bulan Ramadan itu bulan di mana Al-Quran pertama kali diturunkan oleh Allah. Sekalipun selanjutnya diturunkan secara berkala, bertahap di hari-hari berikutnya sekalipun di luar bulan Ramadan. Kenapa? Fungsi Al-Quran atau Allah menurunkan Al-Quran itu sebagai apa? Dan ayatnya itu sebut lagi hudan linnas. Al-Quran itu merupakan petunjuk bimbingan hidup bagi kita. Istimewa nih Pak. Kalau ilmu yang lain oleh Allah diserahkan pada kita. Iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Al-Quran tidak menurunkan kitab suci berisi iptek. So, kalau iptek itu ya siapa yang diserahkan kepada kita umat manusia. Siapa yang rajin belajar, rajin meneliti, dia yang akan menguasai iptek. Karena itu ilmu pengetahuan dan teknologi itu justru yang menguasai orang-orang di luar kita. Karena memang oleh Allah iptek itu diserahkan kepada umat manusia. Ya sebetulnya Jimin berada di abad pertengahan di masa keemasan Islam. Umat Islam itu menguasai iptek. Jika banyak ilmu-ilmu yang ditemukan oleh para ulama kita, termasuk Al-Jabar, itu yang menemukan ulama Islam berada. Termasuk Ibnu Sina itu yang menyebutkan ilmu kimia dan lain sebagainya. Tapi sayangnya kita yang kemudian itu tidak bersemangat untuk belajar iptek. Masih beruntung kalau kita pelajari Al-Quran. Namun lawalah Quran enggak, ilmu pengetahuan juga enggak. Maka kita ini menjadi terpuruk berarti. Ini yang menyebabkan kita umat Islam mengapa terpuruk? Karena kita memang tidak semangat untuk belajar. Dan memang para Rabu, wahyu pertama yang diturunkan Allah bukan memerintah sholat, bukan memerintah zakat atau puasa, tapi kenapa? Iqra, disuruh membaca. Membaca ini bukan hanya membaca buku. Gimana kita membaca buku, saya baca, tapi juga membaca alam, membaca fenomena alam. Ini kan dari membaca alam itu kita akan mengetahui rahasia alam. Dari situlah kita mengetahui ilmu tentang alam ini, mulai dari biologi, fisika, dan astronomi. Dan ini berarti ajaran Islam itu adalah ajaran yang harus didasarkan pada ilmu. Tanpa ilmu dah kan. Bila belajar itu menjadi wajib. Thalabul ilmi fardhah dari Allah. Mencari ilmu itu wajib. Nabi kita tidak cari ilmu, terutama ilmu agama. Sampai kita tidak tahu cara sholat, cara puasa yang benar, maka kita berdosa nih.
Nih. Jadi ini kita wajib belajar. Dan ilmu yang diturunkan Allah langsung adalah ilmu agama yang terkandung dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh hadis Nabi, oleh sunnah Rasul. Ya. Jadi Quran itu langsung dari Allah kepada Nabi melalui sampai akhirat. Sekalipun tidak harus kaya. Sebab kaya itu bukan jaminan kebahagiaan, benar jaminan kecemburuan. Jika banyak orang kaya, ini bingung lagi. Neng Amerika ini ada orang kaya namanya Elon Musk. Dia kerja kaya lah. Nah, ketika sudah di Amerika itu ada krisis ekonomi dengan tingginya pajak, maka akhirnya apa? Dia memindah perusahaannya ke luar negeri, nyaris tempat sebagai kemudian. Bingung, orang kaya bingung. Kenapa? Karena ada yang tak nyambung dengan Allah. Menabi ada yang nyambung dengan Allah, nah boleh kaya, mereka pun tak andi, itu pas-pasan. Pasti akan jumper oleh sebab kan nabacaan Allah. Kibri nabacaan Allah artinya tak usaha, kita tak usaha. Kalau pernah ceritakan cak, Surabaya ini kan beda orang kaya, cek kaya, munsaren dari rumah. Ting malam munsaren ini kan tak tuning itu, kusaling ngeleleng sesurabaya. Huru kalau dua kalau telok burung itu, kan nyamanan berapa? Dulan dua tengah sabah, duk beduk ekerem ben bu ibu ada nembaban kaju ngaup, teng itu. Tak usah ke hotel. Maaf, bapak-bapak singawi becak ya. Nambah penumpang tak ada datang. Tahu juga becaan saren di bulan. Tak usah ke hotel. Gimana orang mewah? Masa iya? Masa bisa? Saya yang becak, kita yang pun biasa mewah. Sebab pada mutunya mereka bukan tempat bersenang-senang, bukan tempat balasan dari amal. Dunia ini adalah tempat kita bekerja, tempat kita beramal. Dan di dunia ini adalah kita sedang diuji oleh Allah. Nah, andaikan kita diberi kesenangan oleh Allah, itu bonus. Bukan tujuan. Sami sering panjenengan deki maghrib abuka. Pasti nikmat yang lapar. Jadi yang Arab berada. Apa? Nikmat Marok alju. Paling mapan paling bagus. Lauk pauk itu lapar. Bukti lagi, Bang. Boleh pernah muncul. Boleh sering anak jenujen. Karena pun tak magi cukup. Nah kan bukan kerupuk penjajapi nyaman. Nah boleh jenujen nih. Saya nggak mau orang semewah terus. Benar sedih boleh, pelaku sedih boleh, siang sedih boleh, malam sedih boleh. Di bulan fusan terokan merogi, ngan merogi. Ngantarnya fusan boleh lemon nafsu tadi puasa jadi kak mirna kanjeng Nabi kata apa yang petunjuk dari kita kalau kita makan jangan bernafsu cek terlalu bernafsu makan setelah lapar mungkin kenyang cek ada dan kalau makan pun launan cek bernafsu itu akan nikmat sehingga kita bersyukur. Dan kalau makan jangan sampai kenyang atau kekenyangan. Maka Nabi itu sehat. Nabi itu sering berlapar-lapar. Kadang gulaku bubar ke dari rumah tanya ke keluarga. Apa beda makanan hari ini? Tidak ada ya Rasul. Idzan asum mundaya ko apa saya. Nyaman Pak jawab. Ko apa saya mundaya. Mun ba jagal bukan.
kopi bae teh. Kita mari ngaletok cangkir nih. Nih. Tapi Nabi itu sekalipun hidup sederhana itu mengatakan baiti jannati, rumahku itu surga. Bukan karena mewah, bukan. Tapi karena adanya hati yang selalu bersyukur dan bagi keharmonisan, kerukunan di antara semua keluarga. Nabi menikah berada mempanjenengan niro gitu. Nikah menjalani hidup miskin. Memang sengaja, bukan Nabi itu karena tidak bisa kaya. Sebab Nabi itu Estonia sebagai kepala negara itu dapat bagian dari negara. Sebagai banyak mendapat hadiah-hadiah dari sahabat. Kente bawa tompok kan kajian. Dapat hadiah oleh obang bangala. Ini kan langsung diberikan pada orang-orang yang lebih membutuhkan. Pernah kajian Nabi kata setong betul. Asolat. Kita wirid langsung masuk ke kamar. Dan kamarnya Nabi itu di samping masjid. Mari masuk ke kamar langsung keluar boleh ke masjid wirid. Itu nyaki seorang sahabat. Ya Rasul. Kisro bahagia hidupnya. Orang yang tak selalu tak pernah puas pasti tidak akan bahagia. Inilah di antara doa Nabi ini kebenar terus oke apa? Ya. Beliau kata Tuhan sebenarnya Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa syurni yaumil qiyamah ma'al masakin. Ya Allah, muka-muka putan kau lagi itu podi dalam keadaan miskin. Wa amitni miskinan paki dapat bekton mate pamaten keadaan miskin. Wa syurni yaumil qiyamah ma'al masakin. Paki nang hari kiamat muka-muka abdi nak itu berkumpul sama orang-orang miskin. Ini kedua Kanjeng Nabi. Mun panjenengan ngamal lagi ya korbangan. Insyaallah mungkin seru mik ni tak bang. Jadi kita kok semiskin. Mun atuh Allah marzuqni rizqan katsiran halalan kelupaan. Nah, kena jaiwan istilah rengole. Mak disehara, mak disehalal. Cek sehara melarat eko beran. Ki menuruten pengatero tak puas-puas ki melarat. Tapi mungkin ibadah salat bahasa. Ika insyaallah cukup. Senajan cukup serah. Tiga antara beralamu abadi sekila ya. Jadi Al-Quran itu merupakan hudan, pembimbing, bimbingan hidup bagi kita. Namun kita atau Al-Quran yang diterangkan oleh As-Sunnah, Sunnah Rasul, kita insya Allah akan bahagia. Kelak kata Nabi ini kan nilai miskin. Dan kita bagi tak sami sering kenji Nabi cak rasa dulu, cak rasa dulu, nabagi. Tamak pun kumpul PC senyak lagi. Para rabu para hadirin sebagai ungkapan syukur terhadap turunnya Al-Quran maka Allah makon abasab. Faman syahida minkum syahra falyasum jawaban kajian Nabi. Siapa orang yang hidup pada bulan Ramadan turunnya Al-Quran itu hendaklah berpuasa. Puasa itu merupakan tasyakuran. Aneh bagi. Untuk tasyakuran biasanya kan terlasan itu tasyakuran, walimaan tasyakuran. Mak ni apa sah tasyakuran? Baca tasyakur itu tidak selalu berupa makan-makan. Kanjeng Nabi kata tiap Senin Kemis, tiap hari Senin. Ni apa sah? Beda orang yang matur kanjeng Nabi, ya Rasul, apa-apa panjenengan apa setiap hari Kemis? Jawab serang kanjeng Nabi, fihi ulitu sebab kau nang hari Senin jengko dilahirkan nyukur yang kelahiran kau wa fihi unzil alayya nang hari Kamis jengko diangkat sebagai Rasul dituruni wahyu. Jika jadi puasa itu bisa menjadi syukuran
Mun baaban syukuran ini kan mesti kang akan. Saya udah pernah gitu. Iuncen tata ketisa. Walimaan kemantanan. Tepat hari Jumat, hari Duhur. Bulan Ramadan. Bulan mengamak helap orang. Wala orang yang ngetes engkau orang. Gijak saya sarasar tak pernah ni kembali Duhur. Jelas tak ada. Makin insyaAllah tidak pun beda ni. Sediaan tadi. Amari asar benda. Kalau pernah bah, nak bagi beta tolong nakat Probolinggo kau leces. Jika bahasaan tapi salah satu. Mari bukan. Apa-apa beradabu? Al-Quran itu disyukuri dengan cara berpuasa. Sebab dalam puasa menikah banyak hikmah, banyak manfaat. Sejelas dengan puasa kita dilatih oleh Allah untuk mengendalikan nafsu kita. Sebiasa nak laku sampai mal sore itu ada air, siang pasti ada air. Jika kita dilatih untuk mengendalikan nafsu. Terutama mungkin hari pertama ni nggak ada. Kebiasaan nak bagi untuk dulu banyak banyak. Jadi dilatih untuk mengendalikan nafsu kita. Sehingga kalau nafsu kita sudah terkendali, maka gampang mengikuti aturan-aturan yang diatur dalam Al-Quran. Seorang gantong Nabi tidak mengendalikan, bisa mengendalikan dirinya, tidak bisa mengendalikan nafsunya. Orang itu tidak akan bisa mengikuti aturan-aturan yang ada. Nabi dimin orang itu nyabar tanggal 2 sampai tanggal 7. Dia dimin langsung. Makin nyabar pun tak osok. Beda. Telasan apa? Telasan ketopak. Kali telasan puasa tak ada. Kali ketopak ni. Kasa pun telasan ketopak ni kan. Telasan orang yang puasa nyabar. Puasa Syawal 6 hari. Telasan boleh, telasan ketopak. Mak ketopak sebab banyak orang-orang Madura yang tahu susah. Orang-orang kepulauan ini berangkat kerja ke luar pulau. Maka atelasan pakai ketopak ini sebagai sang. Lah makan kari ketopak bahasanya tak ada. Alhamdulillah pendenan lagi benda telas. Dan masih ada bulan-bulan yang lain. Banyak apa hari-hari lain ini. Termasuk bulan-bulan suci. Ini ke Muharram, nah Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Rajab itu banyak dianjurkan banyak berpuasa. Ini kan kor mampu, kor kuat. Mampu artinya tidak mengganggu kewajibannya. Tapi kalau mengganggu kewajiban sebaiknya ya kita tidak puasa, tidak apa-apa. Tapi harus mengendalikan diri. Makan jangan seenaknya. Sebab kita nikah Allah ngatur kita bukan hanya dalam urusan besar, urusan kecil makan misalnya itu diatur oleh Allah. Dalam medhabul Allah kulu washrobu. Kita epokon makanlah dan minumlah kalian, tapi wala tusrifu, jangan berlebihan, jangan melebihi kebutuhan. Makan itu memang kebutuhan, maka itu kita harus makan. Tapi kalau makan jangan melampaui kebutuhan sebab itu mengganggu kesehatan. Banyak penyakit makin ini keberadaan. Itu menimpa kita itu karena kita makannya atau mengkonsumsi barang yang benar-benar tidak sesuai dengan kesehatan dan aturan-aturan kesehatan. Kita termasuk gila kan, makan berlebihan. Ini kan negara-negara maju seperti di Amerika. Banyak anak-anak itu yang obesitas nih kak, foto rajin sampai tak bisa jalan, cekep atau tujuh tak bisa, dia lempul nih kak, kita ni akan mulu, ini kak,
Jadi sampai hal-hal kecil. Nah, boleh hal-hal besar seperti apa? Perkawinan. Nikah halal siraja yaitu akan menurunkan keturunan-keturunan. Itu diatur oleh Allah. Tiga. Di mana kita bersyukur bunga bulan masuk bulan Ramadan ini. Sebab kalau kita bunga masuk bulan Ramadan, kencana ben kita insya Allah itu selamat dari apa yang dikatakan man fariha bimaji atau bikudumi Ramadan haramallahu jasadahu ala nar. Orang yang sebunga kalau benda datang bulan Ramadan, jika Allah mengharamkan orang itu masuk neraka. Kor bunga karena apa? Benih bunga yang santre pak. Mun bunga santre, bunga karena beleman. Bunga dari apa? Bunga karena bulan Ramadan kesempatan untuk memperbanyak amal ibadah selain puasa. Ada sholat tarawih, ada apa? Tadarus. Makin ni banyak formalitas. Formalitas ada sepenting kon pertengah nggak terawih. Maka terawih ini pun tak betul jelas sana bentar. Maklum nang Blitar ni ada orang yang terawih 7 menit selesai. Bagaimana caranya? Ya bisa saja itu tidak sah. Tadarus. Kini kawan-kawan, kini tekus, dalam kuntas tahun kumik. Tidak boleh selain. Kivenden, turun dan lutan. Mondimin kau lagi jawab lagi kana. Umi kau lagi ka, memberi darusan bentetang. Kiliran, semua speaker. Tetangkan ke ada 10 orang kiri. Itu lebih bagus. Ini kesempatan sebetulnya kita untuk meningkatkan pengetahuan kita tentang Al-Quran, membacanya maupun kandungannya. Jadi ini keumpamaan diadakan kenapa TPK mereka untuk meningkatkan pembelajaran Quran. Bahkan bagi kita yang belum baik bacaannya, itu sebaiknya bulan Ramadan itu merupakan kesempatan yang baik. Jika kita kalah pada ibu-ibu di kota besar, ini banyak ibu-ibu yang sekalipun sudah sepuh, ini tetap belajar baca Quran. Ini diambil kesempatan. Tiga itu kita bunga Ramadan karena bulan Ramadan itu kesempatan kita menambah amal-amal kebaikan, mulai dari sholat, baca Quran, dan juga bersedekah kepada orang. Jika kelak pun ada menyediakan buka, rajin ya, kenjana rajin. Kalau pekerjaan wajib, fardu dilakukan pada bulan Ramadan, nilai pahalanya sama dengan 70. Nih, 70 wajib. Jadi kita sholat fardu bulan Ramadan, ini pada bulan betul kali. Mohon pekerjaan sunat sami sedang pekerjaan fardu. Nikah mohon bulan Ramadan lah. Ketimbang dikerjakan di luar Ramadan. Cuma saya enggak jatuh-mitong genjeran TV. Bahaya loh. Ya. Iki panjenengan engkau bulan Ramadan dia bejeng penuh sebulan. Mun bejeng dia sebulan dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Berarti pada ben 70 bulan. Nih. 70 bulan. Untuk hitung tibi berarti 70 bulan ini kalau kita apa aja tak pernah bahaya nih. Ini ke orang tak benar. Sama itu kan dalam haji. Ini beri keterangan mun orang asolat sekalian di Masjidil Haram sama dengan orang asolat 100.000 kali. 100.000 kali di luar Masjidil Haram. Namun orang ke Mekah ini kebiasaan di orang haji. Mekah itu sekitar 1 bulan kurang lebih. Berarti kalau 100.000 bulan ini kelebihan Lailatul Qadar.
Ini kebenaran pada orang salah faham. Dikira yang lipat gandakan menjadi 100.000 itu adalah pekerjaannya, bukan pahalanya, bukan keutamaan. Akhirnya Pak Haji ini kan preman kecompoan. Dia Pak kecompoan tak bejang. Tanya lagi benda tangga, Pak, sampian ini kada salah haji, Pak tak bejang. Bocong, cek teru kau. Nah karena ini teru orang kat ini Pak, tak betul beres nih kan. Engkau lah banyak cong genjeran Mekah cong 100.000 bulan je. Makin kau tak apa je sekarang saya rodi kau cukup je kau. Ini orang tak beres, orang tak ngerti. Sebab yang dipergandakan itu keutamaannya, bukan pekerjaannya. Bukan. Jadi mau tak baca, ni aku tak baca. Jadi ini makanya kita harus dalam mengamalkan sesuatu harus tahu ilmunya, terutama ini kan masalah ibadah. Dia balik sekilas berhadapu. Jadi bulan Ramadan itu bulan untuk meningkatkan amal-amal kebaikan dan amal dilipat gandakan, apa? Pahala-pahala. Nah, yang pasti Pak Lailatul Qadar ini. Sekalipun kita tidak tahu Lailatul Qadar itu kapan. Kibilan pun para ulama sebaiknya supaya kita menepati Lailatul Qadar, kita jangan pernah santai-santai tiap malam pada bulan Ramadan. Mungkin salah satunya itu tepat pada Lailatul Qadar. Mungkin. Ya Lailatul Qadar ini pun ke Al-Fishar sama dengan 1000 bulan. Para hadirin sekalian, saya janjikan kalau muljaki perbuatan amal-amal kebaikan di bulan Ramadan itu dimudahkan oleh Allah. Kibuktana semakin kita ini hadirkan toh. Saya ingat mau di Ramadan. Lalu yang pun kena hitung. Ini kan termasuk semangat Ramadan. Ini. Jadi melala ya terbagi pada bulan Ramadan itu tuftau abwab sama pintu-pintu langit dibuka, juga pintu surga. Buka. Kikan kita mungkin buka mulai pun tak masuk. Kita tak mana apa. Masjid dibuka 24 jam. Kan tak rentar masjid. Ibadah ben. Nah ini. Wa sufidatu syaitan. Setan-setan yang kelentong. Di mana baik? Enggak penjahat kas. Yang kelentong. Kenapa? Supaya tak ganggu orang-orang seibadah. Milana ibadah bulan Ramadan itu lebih gampang, lebih semangat. Tapi sebenarnya berarti mun beda kita masuk bulan Ramadan, pakun ingat sebelumnya malah tambah menurun ibadah. Ini berarti pun benih manusia boleh nyetanin. Cek setan ini kelem, tahu habis tengah ini pun nyetan. Kenapa? Seorang ni kita masuk bulan berarti nyetan juga. Jadi kan, jadi diberi kemudahan-kemudahan banyak itu. Dan insyaAllah Nabi kita banyak berbagi, banyak bersedekah di bulan Ramadan kan maka bagiannya orang-orang yang fakir miskin. Jadi ini kami dekik mungkin cat mas ini kan mengadakan bagi semacam pelatihan zakat di sini baik untuk menjelaskan zakat itu bagaimana. Tapi mungkin bisa kita buka di NU online insyaallah betul keterangan tentang zakat. Jadi kita perlu. Nah itu yang wajib kan zakat ini sakoni Pak Ustaz. Gimana bisa katakan cuma 2,5%. Cuma ilmu pertanian memang bisa 5%. Mencernakan gempa.
Karena itu biasanya makanan pokok yang di pertanian itu. Jadi kita banyak berbagi di bulan Ramadan pada anak yatim, pada janda-janda, ya, banyak berbagi. Itu akan dipergandakan oleh Allah Subhanahu. Para Rabu para hadirin sekalian, saya jinten kalau mujaki kento tentang keutamaan bulan Ramadan dan puasa Ramadan. Jadi puasa itu kita dilatih oleh Allah untuk mengendalikan nafsu kita sehingga kita bisa melaksanakan kebaikan dan mengikuti aturan-aturan yang ada, baik itu aturan agama maupun aturan negara. Para Rabu, kira-kira apa yang bisa sampaikan? Boleh cukup sekian terus. Insyaallah hari-hari berikutnya akan ada para kiai-kiai akan menyampaikan tentang adab-adab cara-cara berpuasa yang baik, supaya puasa kita supaya sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian untuk pemator. Akhirnya Allah ma bi khair wassalah wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sekelangkung, materi yang sudah disampaikan banyak kita mengambil hikmah dari apa yang disampaikan, dan juga kami menarik kesimpulan bahwa di bulan puasa ini penuh dengan hikmah, serta bahwa puasa itu bukan hanya sekedar menunda jam makan, akan tetapi di dalam bulan puasa harus banyak berbuat amal yang baik serta banyak bersedekah, dan merupakan sarana latihan agar keinginan nafsu makan kita dan nafsu yang lain tetap terkendali. Mungkin itu yang bisa disampaikan oleh beliau. Mudah-mudahan beliau tetap sehat, kula bimpian juga sehat depak ka bulan puasa sebekal datang. Sebagai ungkapan puji syukur atas terlaksananya materi acara Pondok Ramadan Kento pembahasan doa seperti dipimpin oleh beliau Kiai Haji Muhammad Zaini, kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq nasil haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa la alihi haqqan bidayil adi. Sallallahu tawbiya lana wa li ahlina auladina azratina wa jami'il muslimat ababa ridha wa taysir wa tulana wa ashad wa tulana batari wa tasir wa tumana wa dawna sirayan wa nasir. Allahumma ghfir lana dhunubana wa wardina masyad. اللهم بارك لنا ولأهلنا وأولادنا ذريتنا في العمر والعلم والرزق والأهل والمدرسة. اللهم بارك لنا في شهر رمضان. اللهم بارك لنا في شهر رمضان واجعلنا من كل مسلم برحمته يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا من التقى والخير والجنة الدار. اللهم اجعلنا من قانعين بقسمتك العالم لك منك الوارث. اللهم اعز الإسلام المسلمين وأذل الشرك. سلمنا المسلمين سلم دينه. اللهم انصر من نصر الدين واجعلنا منهم وخذل من خذل المسلمين. اللهم ألف بين قلوبنا وقلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم خصوصا بين علماء من السلام. اللهم آمنا المسلمين في دورنا ودورهم وأصلح ولاة أمورنا واجعل ولايتنا ولاة المسلمين. اللهم ادفع واصرف عنا المسلمين البلاء والغلاء والوباء والربا والسوء والشر والشقاق والنزاع والبيع وسوء الفتن ما ظهر منها ما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم اكشف عن أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد بجاه حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واسجدنا وإياهم كما نمتع بنا وظاهر
Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala alamin. Bisiril Fatihah. Demikian acara pembukaan dan hari pertama Pondok Ramadan di Masjid Raudatul Jannah ini, dan kula nyona atas nama panitia. Untuk selanjutnya setiap kegiatan Pondok Ramadan mohon kehadirannya jika tidak punya aral dan halangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon kepada semua P4NJ alumni Nurul Jadid untuk setelah ini merapat ke dalamnya Kiai Haji Masyuri. Terima kasih. Dan takmir masjid. Paparing nguning deke stage jemaah pengajian Pondok Ramadan cek yen kaangkui laku nika pengajian Pondok Ramadan perai dilanjutkan hari Sabtu engke menika penyajiipun Al Mukarram Kiai Haji Muhammad Jawad Hilmi, pengasuh Pondok Pesantren An-Nur dari Kelenang Kidul.